Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Salsabila Maharani. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 2023G. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Bapak Agung, tugas keterampilan berbicara, yaitu disuruh menceritakan tentang pengalaman pribadi. Pengalaman yang saya angkat dalam tugas ini adalah pengalaman saya saat gap year. Ya benar, saya adalah lulusan tahun 2022. Saya bersekolah di SMA Negeri 1 Sukodadi. Awal cerita ini adalah saya sebenarnya tidak ingin berkuliah karena melihat situasi keluarga saya dan juga saya masih mempunyai adik. Saya saat lulus tidak membebankan orang tua saya. Namun pada waktu itu pengumuman eligible, ternyata nama saya masuk ke dalam daftarnya. Jadi saya dipanggil guru BK dan dimotivasi. Guru BK saya bilang, nggak apa-apa, kamu coba dulu tahap pertama, siapa tahu nanti bajunya kamu. Untuk urusan lain-lainnya kan bisa mendaftar beasiswa dan lain-lain. Jadi saya mulai termotivasi, saya ikut. Waktu itu tahun 2022 namanya adalah SNMPTN. Jadi saya ikut seleksi tahap pertama. Pada waktu pengumuman ternyata saya tidak lolos. Lalu saya ingin sekali ikut tahap yang kedua, yang tes. Namun pada waktu itu ayah saya tiba-tiba sakit dan masuk rumah sakit Om Namo selama 2 minggu dan mengharuskan saya untuk tidak ikut. Jadi saya harus mengulur dalam-dalam mimpi saya dalam berkuliah. Pada waktu itu setelah ayah saya sembuh, saya memutuskan untuk bekerja saja. Pertama-tama saya bekerja di toko counter HP, toko casing yang menjual alat-alat elektronik seperti cas, headset, terus yang berhubungan dengan HP lah. Di situ saya tidak nyaman dengan lingkungan pekerjaan saya, mungkin karena masih awal dan masih baru, saya belum bisa menyesuaikan. Saya bekerja cuma beberapa hari saja dan memutuskan untuk resign. Lalu saya mulai mencari loker-loker lagi dan saya mendapati loker di toko sepatu. Alhamdulillah toko sepatu tersebut nggak jauh dari rumah saya, dan saya mulai mencoba untuk meskipun awalnya saya kurang nyaman juga, tapi saya harus mencoba untuk dinyaman-nyamankan aja gitu. Terus selang beberapa minggu ternyata saya mulai betah. Saya bekerja dari bulan 11 tahun 2022 dan saya baru bisa resign Mei kemarin, pas pada waktu saya mengikuti UTBK tahun 2023. Banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan dari bekerja. Saya bisa mengontrol waktu saya bisa mendapatkan uang dari tenaga saya sendiri, dan saya bekerja itu selang-seling shiftnya. Kalau shift pagi jam 8 sampai jam 1, kalau shift malam saya jam 3 sampai jam 8. Alhamdulillah bekerjanya cuma 5 jam saja, dan saya mendapatkan partner kerja yang sefrekuensi dengan saya, jadinya saya nyaman kerja di situ. Bosnya juga sangat baik, kerjanya juga nggak berat, kita di sana juga nyantai, nggak terlalu tegang seperti saya kerja di pekerjaan awal saya tadi. Pokoknya alhamdulillah bos saya ini seperti keluarga saya sendiri, menganggap saya sebagai anaknya sendiri. Puncaknya pada bulan Mei saya berpikir untuk kayaknya saya mau mencoba UTBK, karena sepertinya saya nggak bisa untuk di zona nyaman saya, karena saya masih mempunyai mimpi yang harus saya wujudkan, mimpi yang nggak bisa saya wujudkan saat saya masih ada di posisi tersebut, saat saya stuck aja di posisi tersebut, karena mimpi saya ini mengharuskan saya untuk
mencari gelar sarjana. Itu minimal saya bisa berkuliah lulus S1. Saya kan nggak bisa kalau tetap seperti itu, tidak melanjutkan pendidikan, saya stuck bekerja sebagai penjaga toko biasa dengan gaji yang mungkin awalnya saya kira itu cukup, tapi untuk tahun-tahun berikutnya mungkin gaji itu adalah gaji kecil di hidup saya. Jadi saya harus meningkatkan value saya harus berkembang. Saya memutuskan untuk Mei izin ke bos saya dan saya resign. Pada waktu itu saya sangat hmm, tidak direlakan untuk resign karena bos saya sudah sangat menganggap saya sebagai anaknya sendiri. Tapi bos saya mengerti keadaan saya. Bos saya tahu bahwa saya juga masih mempunyai mimpi. Jadi saya mulai di situ, saya nekat sekali, tidak berbekal apapun, berbekal wawasan saya yang masih ada di kepala saya. Sama sekali saya nggak belajar karena kerja resign untuk UTBK saja, dan alhamdulillah ya Allah saya bisa keterima di Universitas Negeri Surabaya dengan kemampuan yang saya miliki, dengan wawasan yang masih saya punya. Saya ingat saya mencoba untuk mengerjakan soal-soal. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menjawab dan mengabulkan keinginan saya di tahun 2022. Dan pada pengumuman UTBK saya dinyatakan lolos, dan itu adalah sebuah pencapaian yang selama ini saya inginkan. Dan ternyata Tuhan menjawabnya di tahun 2023. Mungkin itu yang saya bisa ceritakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf Bapak, karena durasi yang panjang saya juga agak sedikit susah untuk menceritakannya. Tapi ya udah, sudah terselesaikan, dan kurang lebihnya saya mohon maaf lagi ya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.